Halo, selamat malam teman-teman semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat bertemu secara online tanpa kurang suatu apapun. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Sarwoko SAG, NS, MKes, selaku dosen mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, serta tak lupa teman-teman sekalian yang saya. Di pertemuan malam hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama ada Yunita Setianingrum dengan NIM 22020010. Ernazar Rizaeni 22020020. Bayu Satrio Budi 22020030. Esmita Anggiani 22020040. Siti Nurmala 22020050. Dan saya sendiri Amanda Putri Muslihah 22020060. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk pemateri. Sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Skema susunan saraf manusia. Skema saraf manusia ada susunan saraf pusat terdiri dari otak, sumsum tulang belakang. Otak terdiri dari otak besar, otak tengah, otak kecil. Sumsum saraf tepi, saraf sadar, 12 pasang saraf tepi kranal, 31 saraf tepi spinal, saraf tak sadar atau otonom, saraf simpatik, dan saraf parasimpatik. Susunan sistem saraf manusia. Sistem saraf tersusun dari kumpulan sel saraf atau neuron yang membentuk jaringan saraf. Neuron berfungsi sebagai penghantar rangsangan dan juga merespon rangsangan. Neuron selalu diikuti dengan adanya sel neuroglia atau sel yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada neuron agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Bagian utama neuron dendrit. Bagian dari badan sel yang berupa tonjolan sitoplasma berukuran relatif pendek dan bercabang yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari reseptor menuju badan sel. Perikarian atau badan sel berfungsi menerima dan memproses rangsangan dari dendrit. Terdapat nukleolus. Selain itu juga ada nisi yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme. Neoakson berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari badan sel. Terdiri dari neurofibril, selubung myelin, dan nodus Ranvier. Sinapsis antara neuron satu dengan neuron lain. Fungsinya, neuron sensorik menerima rangsang dari alat ini dan meneruskan impuls ke otak atau sumsum tulang belakang. Neuron motorik membawa informasi atau sumsum tulang belakang lalu ke otot atau kelenjar untuk melakukan respon tubuh. Neuron asosiasi menyusun sel saraf yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik.
Neuron. Neuron berdasarkan strukturnya. Neuron unipolar memiliki satu juluran dari badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Neuron bipolar memiliki dua juluran dari badan sel menjadi dendrit dan akson. Neuron multipolar memiliki banyak juluran dendrit dari badan sel dan hanya memiliki satu juluran akson. Fungsi neuron menghubungkan impuls atau rangsangan dari reseptor ke pusat saraf, yaitu otak atau sumsum tulang belakang, menyampaikan impuls dari pusat saraf ke organ. Target menghubungkan neuron sensorik dan motorik agar hantaran impuls dapat berjalan dengan baik. Susunan saraf manusia berdasarkan komponennya terdiri dari A. Sistem saraf pusat, merupakan pusat koordinasi dari segala respon terhadap berbagai rangsangan, tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang. Strukturnya khas sistem saraf pusat adalah adanya area kelabu gray matter dan area putih white matter. Area kelabu kumpulan dari akson, area putih kumpulan badan sel dan dendrit. Pada otak, area putih terdapat pada bagian dalam, sedangkan area kelabu terdapat pada bagian korteks. Pada sumsum tulang belakang, area putih terdapat pada korteks dan area kelabu terdapat pada bagian dalam sumsum tulang belakang. Susunan sistem saraf pusat. 1. Otak merupakan organ vital yang mengatur segala koordinasi sistem tubuh, termasuk sistem saraf. Otak dilindungi oleh selaput meninges. Selaput ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pia mater, arachnoid, dan dura mater. Otak terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan, tengah, dan belakang. 2. Sumsum tulang belakang merupakan salah satu bagian dari sistem saraf pusat yang menghubungkan sistem saraf tepi dan saraf pusat. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang serviks, toraks, lumbar, dan sakral. Terdapat 31 pasang saraf pada tulang belakang yang tersebar dari tengkorak hingga tulang ekor. B. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berfungsi untuk memberikan informasi kepada sistem saraf pusat jika terdapat rangsangan sehingga akan menyebabkan otot serta kelenjar melakukan respons. Sistem saraf tepi disusun oleh 1. Sistem saraf sadar. Sel saraf somatik bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita sendiri. Saraf ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, dan meneruskannya ke semua otot kerangka tubuh. Sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Dua, sistem saraf tidak sadar, bekerja tanpa disadari, secara otonom dan tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Sistem ini meneruskan impuls dari reseptor menuju saraf sensoris, lalu dilanjutkan ke sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang. Impuls kemudian diteruskan ke saraf motoris dan otot kelenjar target. Sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik dan parasimpatik akan bekerja pada organ target yang sama dengan sifat yang bertolak belakang. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan dan terdiri dari sel-sel saraf atau neuron. Jaringan saraf mengirimkan impuls dari panca indera ke saraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang dan dari saraf pusat ke organ lainnya. Berdasarkan fungsinya, jaringan saraf terbagi menjadi 1. Sel saraf sensorik,
2. Sel saraf motorik. 3. Sel saraf penghubung. Berikutnya yaitu ciri-ciri jaringan saraf. Mempunyai juluran sitoplasma yang panjang. Kedua, tersusun oleh sel neuroglia yang terdapat di sistem saraf pusat. Yang ketiga, terletak menyebar di seluruh tubuh. Yang keempat, di dalam satu sel neuron, sitoplasmanya mengandung ribosom, badan Golgi, retikulum, endoplasma, dan mitokondria. Mendapatkan suplai makanan melalui sel neuroglia yang menyelubunginya. Yang berikutnya yaitu fungsi jaringan saraf. Fungsi jaringan saraf yaitu yang pertama sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Yang kedua sebagai alat pengatur atau alat pengendali tanggapan atau respon terhadap keadaan sekitar. Ketiga, mengatur dan mengendalikan kerja organ sehingga organ tersebut bekerja. Berikutnya yaitu mekanisme. Pertama ada penghantaran atau tanggapan melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Diperkirakan bahwa rangsangan atau stimulus pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik sesaat. Perubahan potensial ini atau depolarisasi terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Bila impuls telah lewat, maka untuk sementara serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls, karena terjadi perubahan potensial kembali seperti semula, atau potensial istirahat. Yang kedua ada penghantaran impuls melalui sel sinapsis. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil yang berisi neurotransmitter, atau yang sering disebut dengan vesikula sinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut dengan postsinapsis. Bila impuls pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Kemudian vesikula akan melepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin. Asetilkolin kemudian berdifusi melewati celah sinapsis dan menempel pada reseptor yang terdapat pada membran postsinapsis. Penempelan asetilkolin pada reseptor menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Bila asetilkolin sudah melaksanakan tugasnya, maka akan diuraikan oleh enzim asetilkolinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinapsis. Berikut ada nama dan fungsi 12 saraf kranial. Yang pertama ada olfaktori. Tugasnya yaitu membawa rangsangan bau untuk indera penciuman dari hidung ke otak. Yang kedua, optik, mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke mata. Okulomotor, berfungsi memberi pasokan saraf ke otot-otot sekitar mata, termasuk otot kelopak mata bagian atas, otot ekstraokular, dan otot pupil. Yang keempat ada troklear,
yaitu mengendalikan otot oblik superior mata, yaitu salah satu otot yang menggerakkan mata dan merupakan otot di luar bola mata atau otot ekstraokular. Yang kelima yaitu saraf trigeminal, yaitu saraf yang berperan dalam mengendalikan sensasi pada sebagian area kepala dan wajah dan mengontrol otot-otot rahang yang digunakan untuk mengunyah. Berikutnya yaitu abdusen, yaitu saraf yang bertanggung jawab mengoperasikan otot rectus lateral, yaitu otot yang menarik mata ke arah sisi kepala. Berikutnya yaitu vestialis, berfungsi untuk mengontrol ekspresi wajah, lidah, dan informasi dari telinga. Berikutnya ada vestibulokoklear. Saraf ini bertanggung jawab atas indera pendengaran, keseimbangan, dan posisi tubuh. Berikutnya yaitu glosofaringeal. Saraf ini berhubungan dengan lidah, tenggorokan, dan salah satu dari kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis. Berikutnya yaitu vagus. Saraf ini bertugas memasok serat saraf ke faring. Laring, di mana terdapat pita suara, trakea, kerongkongan, paru-paru, jantung, usus halus, dan usus besar. Aksesori. Saraf ini memiliki peran dalam mengontrol otot yang digunakan untuk menggerakkan kepala. Hipoglosal. Terdapat pada saraf kranial terakhir ini mempengaruhi otot-otot di lidah. Penyakit yang ada pada sistem saraf. Pertama ada infeksi sistem saraf pusat, kedua ensefalitis atau radang otak, ketiga meningitis atau radang selaput, keempat ada sindrom Reye, kelima ada epilepsi, keenam ada hidrosefalus, ketujuh ada Alzheimer, dan yang terakhir ada vertigo. Sekian presentasi dari kami. Sesi berikutnya yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menyebutkan nama, NIM, dan asal kelompoknya terlebih dahulu, atau bisa bertanya melalui WhatsApp. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Mau tanya. Alfika mau nanya. Apakah terdengar? Halo? Alfika mau tanya? Iya, mau tanya. Terdengar ya? Udah. Kurang keras. Ini udah denger. Ini udah. Belum. Mau tanya. Apakah sistem saraf pada hewan dan manusia itu sama? Kalau misalnya berbeda, apa saja sih perbedaannya? Dengar nggak? Dengar perbedaan apakah sistem saraf antara manusia dan hewan itu sama atau beda kan? Iya. Kalau beda apa bedanya kan? Iya. Terus kalau misalnya sama, bisa dijadikan kayak uji coba buat kayak suatu penelusuran penyakit gitu. Oke. Pertanyaannya kami tampung dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Seviani dari NIM 220204 dari perwakilan kelompok 1.
Sebutkan beberapa gangguan atau penyakit pada sistem saraf. Jawabannya adalah 1. Infeksi sistem saraf, 2. Radang otak, 3. Meningitis, 4. Epilepsi, 5. Alzheimer. Itu. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Triwayuningsih, perwakilan dari kelompok 5. Soalnya, pertanyaannya, penyebab terjadinya penyakit vertigo itu apa? Dan apakah emosi itu bisa membuat vertigo kambuh? Jawabannya, vertigo terbagi menjadi 2, yaitu vertigo perifer dan sentral. Vertigo perifer disebabkan oleh adanya gangguan pada telinga bagian dalam. Sedangkan vertigo sentral adalah vertigo yang disebabkan karena adanya gangguan pada otak atau sistem saraf pusat. Dan apakah emosi bisa membuat vertigo kambuh? Bisa ketika mengalami tekanan. Produksi hormon adrenalin akan naik sebagai respon terhadap situasi. Adrenalin sendiri berfungsi untuk mengaktifkan sistem saraf otonom yang mempersiapkan tubuh untuk melarikan diri atau melawan situasi mengancam jika diperlukan. Dan membuat lebih waspada. Jika berlangsung lama dapat menimbulkan efek samping vertigo. Jadi dapat disimpulkan jenis emosi seperti stres, cemas, atau depresi dapat memicu terjadinya vertigo. Gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kristina Dwi Noviana dengan NIM 22020047, perwakilan kelompok. Tidak disebutkan di sini. Pertanyaannya yaitu, apabila otak kecil mengalami gangguan atau kerusakan, dampak apa saja yang ditimbulkan? Jawaban. Beberapa gejala lain yang mungkin terjadi saat fungsi otak kecil mengalami gangguan adalah menurunnya kontrol otot, kesulitan berjalan, bicara dan menelan, serta pergerakan mata yang tidak terkendali. Itu yang akan terjadi apabila ada kerusakan atau gangguan di otak kecil. Gimana? Kurang jelas? Atau sudah? Kristina? Oke, makasih. Ya, makasih. Oke, makasih.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dewi Puput Armuri, perwakilan dari kelompok 8. Tolong jelaskan sedikit tentang otak bagian luar, entah fungsi atau strukturnya. Ya Dev, sebelumnya minta maaf, sebenarnya ke tempat PPT-nya itu ada kesalahan teknis, harusnya otak besar tapi malah ditulis otak luar. Tapi ada hubungannya. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Jadi permukaan luar cerebrum disebut cerebral cortex. Bagian ini merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Sinaps merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Retno dengan NIM 22020056. Pertanyaannya yaitu, ketika ada permasalahan di sistem saraf atau di dalam saraf sindrom Reye dan Alzheimer, apa saja tanda-tanda atau gejala yang muncul supaya ketika kita mengetahui gejala awal kita bisa meminimalisir dan lekas memperoleh penanganan medis. Yang pertama, gejala dari sindrom Reye yaitu gejala awalnya termasuk diare, napas cepat, muntah, dan kelelahan yang parah. Gejala seperti kebingungan, kejang, dan kehilangan kesadaran memerlukan keperawatan darurat. Selain itu, seluruh tubuh bisa mengalami demam, gula darah rendah, kelambanan atau kelelahan. Sementara di bagian gastrointestinal mengalami muntah atau diare. Yang berikutnya yaitu gejala pada penyakit Alzheimer. Gejala utamanya yaitu berupa hilang ingatan dan kebingungan. Selain itu, di kognitifnya mengalami penurunan kemampuan mental, kesulitan berpikir dan memahami, delusi, disorientasi, kebingungan di malam hari, kebingungan mental, mengada-ada, sering lupa, kesulitan berkonsentrasi, ketidakmampuan melakukan perhitungan sederhana, ketidakmampuan mengenali hal-hal umum atau ketidakmampuan untuk menciptakan ingatan baru. Perilakunya yaitu dengan ciri-ciri agitasi, berperilaku agresif, gelisah, iritabilitas, kesulitan dalam merawat diri, pengucapan kata yang tidak berarti, perubahan kepribadian, kehilangan pengendalian atau mengembara dan tersesat. Suasana hati penderita Alzheimer yaitu apatis, ketidakpuasan umum, mudah marah, perubahan suasana hati atau rasa kesepian. Itu yang saya sampaikan. Gimana Retno? Oh iya, Retno tadi izin. Saya mau menjawab pertanyaan dari Laila Novianti, perwakilan kelompok 9. Sistem saraf otonom dibangun oleh sistem saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Apa perbedaan dari keduanya? Perbedaan sistem saraf simpatik dan saraf parasimpatik adalah saraf simpatik menyebabkan kontraksi pada organ tubuh dan saraf parasimpatik menyebabkan relaksasi pada organ yang sama. Sistem saraf simpatik, sel-sel sarafnya keluar dari sumsum bagian tengah, ruas-ruas tulang belakang. Oke. Ada yang mau menambahkan?
atau kurang tepat jawaban. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alfika dengan NIM 22020045. Pertanyaannya yaitu, apakah sistem saraf pada hewan dan manusia itu berbeda atau sama? Jika berbeda, apa saja perbedaannya? Jika sama, apakah bisa dijadikan uji coba dalam suatu penelitian untuk mengetahui suatu penyakit? Pada dasarnya, susunan saraf hewan itu, terutama hewan vertebrata, itu hampir sama dengan manusia. Hewan vertebrata juga memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf peti. Nah, apakah bisa dijadikan uji coba dalam suatu penelitian? Dari yang saya tahu, dari saya baca-baca artikel dan lain-lain itu, biasanya penelitian dari obat atau bahan-bahan kimia lain untuk manusia itu biasanya diuji cobakan dulu kepada hewan-hewan vertebrata seperti kelinci, seperti itu. Bagaimana, Alfika? Tapi kalau setahu saya kan kalau misalnya sistem saraf ya, itu kan kayak bukan penyakit biasa gitu. Kalau yang lainnya kan mungkin biasa. Tapi kalau saraf kan bukan penyakit biasa. Apakah hasilnya nanti akan sama gitu loh? Iya nggak sih? Gimana? Gini, kalau kayak penyakit saraf yang setahu saya itu bukan penyakit biasa. Soalnya penyakit saraf itu kayak pusat gitu loh. Jadi kayak kita kayak di otak gitu kan. Nah itu kan kayak jadi acuan kalau misalnya sarafnya nggak baik. Kalau misalnya hewan kan mungkin ada perbedaannya ya. Masa sih manusia dan hewan itu kayak sistem sarafnya sama persis kan nggak mungkin. Ya enggak? Iya. Itu kalau menurut aku sih. Kalau misalnya bisa diuji coba ya mungkin akan ada suatu hari gitu ya. Gimana? Tunggu. Ya udah gini aja deh. Kalau misalnya bisa ya, apakah sudah pernah ada penelitian penyakit saraf yang menggunakan tes di hewan? Ya, sebentar cari info dulu. Nanti kalau misal Oke. saya sampaikan lewat WA ya. Maaf sebelumnya. Oke, siap. Iya, nggak apa-apa. Impresif.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Anissa Nganti Subekti, kelompok 5. Sebenarnya apa yang terjadi saat seseorang tidur berjam seseorang terbangun atau bagaimana? Tolong jelaskan. Jadi jawabannya adalah penyebab terjadinya penyakit tidur berjalan belum diketahui secara pasti. Namun kondisi ini diduga diturunkan dari orang tua ke anak. Seseorang beresiko tinggi mengalami tidur berjalan jika kedua orang tuanya memiliki riwayat penyakit ini. Penyakit tidur berjalan bisa dialami oleh siapa saja, tetapi kondisi ini lebih sering terjadi pada anak-anak. Jadi menurut artikel yang saya baca, tidak ada hubungannya dengan saraf. Terima kasih. Oke, makasih.
Terakhir, soal dari Karisma Rizky, NIM 22020013 dari kelompok 4, dengan pertanyaan apakah 12 saraf kranial berkaitan atau berkaitan? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? 12 saraf kranial saling berkaitan karena berperan sangat penting untuk mengatur pergerakan maupun membantu untuk merasakan sensasi tertentu di area sekitar kepala dan leher. Sama seperti bagian tubuh lainnya, saraf ini tidak kebal dari kerusakan. Sudah, apakah bisa dimengerti? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Tinggal punya Alfika ya. Nanti saya carikan informasi dulu, saya konfirmasi saya diskusikan dengan teman-teman dulu. Untuk lebih jelasnya saya sampaikan lewat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam presentasi kami pada malam hari ini. Saya mewakili kelompok kami meminta maaf atas sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau jawaban yang kurang memuaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.